Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Money from Crypto dalam segmen Seruput Kripto. Hari ini tanggal 12 April tahun 2022 kita akan lihat ya kabar-kabar terbaru tentang cryptocurrency. Di sini kita lihat market cap-nya dulu ya, atau kapitalisasi pasar di seluruh dunia. Hari ini sangat merah sekali ya. Bitcoin turun sampai 6% di bawah 40.000 US dollar, atau dalam kurs rupiah itu 572 jutaan ya. Nah, kalau secara total market cap kripto itu turun 7,19% di angka 26.337,53 triliun seperti itu. Ini sangat tinggi sekali ya penurunannya, dan biasanya kalau bulan Ramadan itu memang koreksi biasanya ya, dan ini terjadi lagi untuk tahun ini. Kita bisa lihat ya, di sini Bitcoin jadi 39.800 di bawah 40.000, Tether juga tapi masih di angka 3.000 ya, Ethereum maksud saya. Dan kita lihat semuanya merah membara pasarnya. Oke, kenapa ini bisa terjadi? Mari kita lihat berita-beritanya ya. Untuk berita yang pertama itu datang dari Ethereum. Jadi kita tahu bahwa Ethereum itu ingin beralih konsensus dari proof of work ke konsensus proof of stake yang lebih ramah lingkungan seperti itu ya. Nah, mereka sudah mengetes Ethereum di project Shadow Fork, yaitu mainnet ya, sekarang udah mainnet untuk menguji penggabungan yang lebih baik ya, akan mentransmisikan jaringan menjadi proof of stake seperti itu. Ini sudah mulai diuji ya oleh developernya. Jadi ada serangkaian uji coba yang pada akhirnya di bulan Juni, kalau nggak Juli nanti, dia akan live di mainnet dan bisa kita gunakan seperti itu ya. Kita akan tunggu apakah dengan peluncuran mainnet dari Ethereum proof of stake ini secara publik bisa mempengaruhi harga Ethereum atau ekosistemnya. Selanjutnya berita datang dari Decrypt ya, dimana pasar kripto meleleh ini ya, saat Bitcoin turun 15% dan Ethereum kehilangan 14% gitu. Nah, sekarang tuh Bitcoin turun di bawah 40.000, sementara Ethereum itu di bawah 3.000. Tapi tadi kita lihat bahwa Ethereum sudah mencapai 3.000 US dollar lagi ya. Mereka sudah mengalami kenaikan sedikit dibanding beberapa waktu yang lalu. Oke, selanjutnya kabar datang dari Coinbase. Dia meluncurkan trilogi film ya bertema Bored Apes. Jadi Coinbase ini meluncurkan panggilan terbuka untuk semua pemegang NFT Bored Ape ya Club, dan berharap mereka itu akan berperan ya dalam seri film yang akan datang. Jadi bursa itu mengumumkan pada hari Senin produksi itu akan dilakukan untuk Bored Ape ya Club ini ya, menjadi 3 bagian yang disebut dengan The Legend Trilogy. Jadi pemilik Bored Ape ya Club itu yang dipilih dalam proses casting itu akan mendapatkan biaya lisensi sebesar 10.000 US dollar dalam bentuk ApeCoin atau Bitcoin. Menurut sistem web film tersebut seperti itu. Nah, lisensi itu akan direkam secara on-chain ya, dan akan dilanjutkan dengan Bored Ape tadi ke pasar sekunder. Jadi pengajuan itu akan dibuka 13 April pukul 11 pagi PST.
Nah, episode pertama itu akan dirilis pada konferensi NFT.nyc ya, yang berlangsung antara 20 sampai 23 Juni. Oke, kabar selanjutnya datang dari Baby Dogecoin yang mengumumkan bahwa pemegang NFT Baby Dogecoin nanti akan dapat menerima versi 3D-nya ya dari NFT mereka. Nah, selain itu platform ini juga memberikan 50.000 US dollar kepada satu pemenang yang masuk dalam daftar putih atau whitelist mereka yang beruntung. Jadi Baby Dogecoin ini akan merilis 10.000 NFT mereka ya. Tapi sampai sekarang masih menunggu. Ya, salah satu whitelistnya dari 10.000 nanti dia bisa dapat 50.000 US dollar untuk satu pemenang yang beruntung. Selanjutnya datang dari Binance ya, yang mendapat persetujuan untuk beroperasi di Abu Dhabi. Jadi Binance, pertukaran kripto terbesar berdasarkan volume perdagangan, itu telah menerima persetujuan prinsipal ya, atau secara prinsip untuk menawarkan layanannya di Abu Dhabi melalui anak perusahaan Binance AD Limited, Binance Abu Dhabi Limited ya. Nah, otoritas pengatur jasa keuangan atau OJK ya kalau di Abu Dhabi sana ya, dari pasar global Abu Dhabi itu memberikan izin sementara kepada bursa Binance ini untuk beroperasi sebagai broker dealer dalam aset virtual seperti itu. Jadi pasar global Abu Dhabi tadi mengumumkan berita ini kemarin ya, dan mencatat bahwa Binance itu mengajukan izin layanan keuangan dari FSRA sana gitu ya, sebagai bagian rencananya untuk memantapkan mereka sebagai penyedia layanan aset virtual tuh yang diatur sepenuhnya. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa salah satu dalang di mana cryptocurrency khususnya Bitcoin itu turunnya lumayan dalam ya, itu karena penambang yang telah menjual koin mereka ya, atau mengeluarkan dari dompet mereka untuk dijual. Data on-chain menunjukkan arus keluar penambang Bitcoin itu telah meningkat ya baru-baru ini ya, yang menunjukkan penambang itu terlibat dalam aksi jual baru-baru ini yang membuat harga kripto di bawah 42.000 gitu. Jadi arus keluar penambang Bitcoin ini meningkat sebelum si kripto itu berada di bawah 42.000. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh seorang analis ya di CryptoQuant, bahwa penambang Bitcoin itu menjadi salah satu penjual di balik penurunan harga menjadi 42.000. Jadi indikator yang relevan di sini itu kalau ada aliran keluar dari penambang yang mengukur jumlah total Bitcoin yang keluar dari dompet semua penambang, itu ketika nilai metrik ini melonjak dari metrik aliran keluar penambang ini, biasanya tren akan bearish seperti itu. Nah, kabar terakhir datang dari Epic Games ya, yang menggalang 2 miliar dolar untuk membangun metaverse. Nah, kripto apa atau NFT apa yang akan digunakan masih belum jelas ya. Jadi perusahaan induk Sony dan Lego itu mendukung rencana metaverse si Epic Games ini. Epic Games itu adalah yang buat Fortnite, kalau kalian tahu ya. Pasti semua orang tahu Fortnite lah, apalagi gamers. Tapi tidak jelas apakah Epic Game itu akan membangun metaverse-nya itu di jaringan blockchain mana seperti itu. Nah, kita nantikan ya. Pasti salah satu blockchain yang digunakan nanti akan pump ini harganya. Kalau mereka merilis di blockchain mana ya, mereka akan membangun metaverse-nya. Oke, sekian dulu berita dari Money from Crypto. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan ini bukan saran keuangan ya, hanya bersifat edukasi dan entertainment seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.